Jadi butuh cinta, butuh ditambahkan rasa cinta, butuh diharmoniskan perasaan cintanya, minta kepada Allah karena cinta itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk. Hati kita itu di antara jemarinya Allah, ada di dalam genggamannya Allah. Kadang-kadang kita sendiri nggak berkuasa untuk nolak apa yang diinginkan oleh hati kita sendiri loh. Dan saya ngebuktiin banget, saya sering bilang saya itu bukan tipe istri saya banget. Ada 4 hal yang istri saya nggak mau, 4-4-nya ada di saya. Ketika sebelum ketemu saya pokoknya saya nggak mau ini, aduh nggak mau banget deh, nggak banget deh. Makanya jangan gampang nyumpahin ya. Nanti malah dikasih seperti yang kita sebutin. 4 hal yang saya nggak pengen banget ada suami saya. Ternyata pada diri saya ada 4-4-nya. Ya Allah, tundukkanlah hatinya untukku. Ditundukkan. Kok saya nggak bisa nolak kamu? Ya kuat-kuatan doa kan. Dia berdoa, ya Allah jangan orang itu please, jangan orang itu. Ya Allah please dia aja, jangan yang lain. Doa. Jadi minta sama Allah itu gampang banget loh. Amal kita itu bukan yang zahir dulu yang Allah nilai, tapi isi hati dulu yang Allah nilai. Perbaiki niat, tajdidun niyah. Jaga amal kita dengan menjaga niat. Kita mungkin mudah menjaganya di awal. Bagaimana dengan di tengah ketika sedang melakukannya? Bagaimana dengan di akhir, apresiasi atau celaan orang setelahnya? Bagaimana setelah beberapa tahun setelah kita merasa bahwa ini keren banget, kita istiqomah, itu akan sangat berpengaruh. Mungkin amal kita banyak, tapi belum tentu semuanya sampai kepada Allah. Dari sekian banyak amal yang kita lakukan, cuma sedikit mungkin yang sampai kepada Allah. Yang sedikit itu hanya yang gampang-gampang, yang ringan-ringan. Kenapa? Cuman itu yang kita gak bisa riya. Sedangkan yang susah kita lakuin malah gak sampai. Kenapa? Mungkin di awal, di tengah, di akhir ikhlas, tapi after years akhirnya kita riya. Mudah-mudahan Allah menjaga amal kita dengan menjaga bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi. Sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah. Kita mungkin secara manusiawi agak baper dalam urusan dunia. Semangat, sedih, kecewa, bahagia, urusan dunia. Itu udah manusiawi, tetapi kita juga harus belajar punya perasaan yang bahkan lebih dari itu dalam urusan akhirat. Bahagia, kecewa, sedih, senang, urusan akhirat. Kenapa kita sedih? Karena hari ini sholatnya telat. Kenapa kita bahagia? Alhamdulillah bisa sedekah, alhamdulillah bisa beramal soleh, alhamdulillah bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Begitu kita maafin kesalahan orang, Allah maafin kesalahan kita. Semangat, senang gitu. Karena akadnya kwitansi akhirat, bukan hanya kwitansi dunia. Amal akan jauh lebih mudah ketika kita belajar akhirat. Ahabba ilaihi, lebih dia cintai. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kata Allah, uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang menyesali dirinya. Teman-teman sekalian, ayat ini menceritakan kepada kita secara ringkas tentang banyak manusia yang di akhirat nanti akan menyesali kehidupan mereka di dunia. Mereka akan berandai-andai sekiranya mereka bisa dikembalikan ke dunia untuk bisa memperbaiki diri. Mereka akan mengatakan, ya laitani kuntu turaba, aduhai seandainya saya dulu hanya menjadi debu. Mereka akan mengatakan, aduhai seandainya dulu saya mau mendengar nasihat dan mengikutinya. Banyak lagi kalimat-kalimat berandai-andai yang diucapkan oleh nafsul lawwamah, orang-orang yang menyesali kehidupannya di dunia ketika dia sudah berada di akhirat. Dan kita semua berharap semoga kita tidak termasuk orang yang nafsul lawwamah, orang yang jiwanya penuh dengan penyesalan. Allah gak marah sama sekali. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah Subhanahu wa taala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat.
Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, nggak mau ngasih tahu kepada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertaubat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Allah kasih masalah buat kita karena Allah pengen banget ngampunin dosa-dosa kita. Allah ngasih kita musibah karena Allah pengen banget ngelihat kita datang menangis, lalu Allah Subhanahu wa taala akan menyambut kita dengan kasih sayangnya. Halumu ilayya ya abdi. Datang ke sini. Kesempatan kita kalau lagi dizolimi untuk ngedoain yang baik-baik. Kalau nggak bisa yang baik-baik buat orang lain karena nggak rela banget nih, minimal untuk diri sendiri, apa salahnya? Kan itu kesempatan banget kan buat kita berdoa dan Allah ijabah. Kalau nggak bisa ngedoain, ya Allah beri dia petunjuk, kayak rasanya agak-agak kayak nggak rela gitu kan. Udah jahatin saya, didoain yang baik lagi. Nggak semua orang mampu, realistis aja lah. Kalau nggak bisa gitu, minimal buat diri sendiri. Ya Allah, tambahkanlah kesabaran saya. Tuh, kok minta disabarkan? Berarti makin mau aja disakitin. Bukankah sabar itu kebaikan bahkan lebih dari setengah iman? Hampir bisa dibilang seluruh iman kita itu adalah intinya sabar. Sehingga yang dibilang orang mukmin adalah orang yang sabar. Orang yang sabar berarti dia mukmin. Berarti kita minta kebaikan, ya Allah kuatkanlah kesabaran saya. Nah, ini orang yang mencontohi teladan Rasulullah. Doa kita diijabah oleh Allah, ijabahlah panggilan Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Penuhilah panggilan Allah dan berimanlah kepada Allah supaya kalian mendapat petunjuk. Jadi kalau kita mengijabah panggilan Allah, Allah mengijabah panggilan kita. Begitu Allah bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, labbaika ya Rabbi, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Datang buru-buru, wudu langsung datang ke masjid. Nanti begitu kita bilang, Allah ya Allah, labbaika ya abdi, ada apa wahai hambaku? Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita buru-buru datang kepada Allah, seperti itu juga Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita berleha-leha atau menunda-nunda waktu untuk datang kepada Allah, seperti itu juga Allah menunda-nunda. Mungkin dia juga galau, mungkin dia juga lelah, mungkin dia juga sedih, mungkin dia juga khawatir. Tapi begitu diingatkan dengan nama Allah, tenang ada Allah, tenang Allah membantu. Bukankah semua itu di tangan Allah? Langsung dia menjadi tenang, itulah mukmin. Sedangkan orang yang tidak beriman, walaupun dia mengaku mukmin, walaupun KTP-nya Islam, tidak berhasil menjadi tenang dengan disebutkan nama Allah. Itu gak ngaruh buat dia. Dia tenang, ketenangan dia cari jauh-jauh dengan jalan-jalan. Dia mencari ketenangan itu dengan belanja. Dia mencari ketenangan itu dengan menonton. Dia mencari ketenangan itu dengan mendapatkan uang yang banyak. Dia mencari ketenangan itu dengan ketemu teman. Dia mencari ketenangan itu di semua tempat kecuali di langit. Dan dia tidak akan mendapatkan ketenangan yang sejati. Pada akhirnya dia tetap akan mengeluh.